jalan-jalan ke Saudi Arabia. Tidak lupa beli Al-Quran dan sajadah. Jadilah insan yang berbahagia. Jawab salam, semoga menjadi berkah dan kaya raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak jawaban salamnya hadirin yang saya muliakan pada hari ini. Baik, yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Ustaz Haruna SAG MAG yang akan menyampaikan Maulazardul Hasanah kepada kita semua pada hari ini. Yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Mandai, yang kami hormati penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Mandai, yang kami hormati Koordinator Majelis Taklim se-Kecamatan Mandai, terhormat Ketua MUI Kecamatan Mandai, yang terhormat Kepala Puskesmas Kecamatan Mandai, terhormat Kepala BKKBN Kecamatan Mandai, terhormat Ketua DKM dan pengurus Masjid Jannatul Firdaus, serta seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat yang sempat hadir bersama kita pada hari yang berbahagia ini. Yang terhormat kepada seluruh ketua-ketua majelis taklim dan pengurus se-Kecamatan Mandai, dan teristimewa Ketua Panitia beserta seluruh jajarannya yang merupakan Panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, ungkapan puja-puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, kesehatan serta kesempatan sehingga kita semua dapat hadir di acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabu 29 Januari 2025. Salawat serta salam yang kita senandungkan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad, adalah bukti bahwa kita cinta dan banyak harapan semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya untuk Nabi Muhammad beserta keluarganya, dan kita selaku umat yang mencintai Rasulullah akan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tema peringatan Isra Mi'raj pada hari ini adalah menggapai kesempurnaan ibadah melalui hikmah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun rangkaian acara yang telah kami susun pada hari ini yaitu pertama pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Qur'an, laporan ketua panitia, sambutan Kepala KUA Kecamatan Mandai, sambutan Ketua DKM Masjid Jannatul Firdaus, kemudian lantunan Asmaul Husna dan sholawat dan tarian Islami, dan acara inti serta doa penutup. Hadirin yang sama-sama berbahagia, marilah kita membuka acara ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ala hazihi niyati wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan wasilah pembacaan surah Al-Fatihah, kita berharap acara ini bisa berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kita akan lanjut ke rangkaian acara kedua, yaitu
lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Ibu Kasmawati SHI dan sari tilawah oleh Ibu Indra Stuti. Kepada beliau kami persilahkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan
orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Baik hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja masuk ke acara berikutnya, yaitu persembahan kasidah dari MT Paul yang akan dipimpin oleh Ibu Siti Zainab. Kepada dia kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat yang beliau, yang kami hormati Bapak Kapolsek dari Ketua beliau, yang kami hormati Bapak Nadani Mandai Ketua beliau, yang kami hormati Lurah Bogor atau yang mewakili beliau, yang kami hormati Lurah Sambil, yang kami hormati Kepala Kantor Pusat Agama Kecamatan Mandai, yang kami hormati Ketua Yayasan dan Pengurus Masjid dan Datuk Firdaus, yang kami hormati para guru agama Islam Kantor Pusat Agama Kecamatan Mandai, dan yang kami hormati Koordinator Majelis Taklim Kecamatan Mandai, dan yang kami hormati para ketua dan pengurus Majelis Taklim Kecamatan Mandai, serta dan sama menghormati seluruh hadirin dan hadirat dan sama berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin serta salam dan salam sumber kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kita semua selaku umatnya. Hadirin yang sangat berbahagia, peristiwa Sandra merupakan salah satu peristiwa agung dalam sejarah Islam. Perjalanan Rasulullah dari masjid Islam ke Masjid lalu menjadi bersihkan penggunaan adalah bukti nyata Tuhan besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui peristiwa ini tidak dibutuhkan tentang pentingnya sholat, keimanan dan ketakwaan. Dan saya sangat mengucapkan terima kasih kepada seluruh manusia yang telah bekerja keras dan mengusahakan hati. Dan kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan yang kami pada hari ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah kata sambutan dari Ketua Panitia Ibu Halija Yudin Esos. Semoga kerja kerasnya mendapatkan pahala kebaikan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada beliau kami haturkan banyak terima kasih. Baik hadirin yang sama-sama berbahagia, Masya Allah, pada siang hari yang berbahagia ini ada 20 majelis taklim yang telah berkumpul di tempat ini untuk sama-sama merayakan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW sekaligus bersilaturahmi. Mudah-mudahan kebersamaan kita tidak berakhir hari ini, tapi terus berlanjut di hari-hari berikutnya. Baik,
Kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan Kepala KUA Kecamatan Mandai kepada Bapak Mustafa SPDI MM. Kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Juga kepada Ketua Pengurus Yayasan Masjid Besar Kecamatan Mandai Jannatul Firdaus, Bapak Haji Nur Hadi beserta seluruh pengurus masjid yang kita muliakan bersama, Al-Mukarram. Insyaallah sebentar guru kita akan membawakan tausiah, Kiai Haruna Yusuf MAG. Juga kepada para penyuluh KUA Kecamatan Mandai juga hadir di tengah-tengah kita dari penyuluh agama KUA Kecamatan Marsuk, alhamdulillah Pak Ustaz Salimuddin. Wabil khusus lagi kepada seluruh koordinator majelis ta'lim dari BKMT, dari DKM, juga dari AMTI. Alhamdulillah tadi disampaikan juga ada 20 majelis ta'lim yang hadir. Kami ucapkan terima kasih banyak. Di hari-hari libur masih bisa hadir untuk melaksanakan kegiatan yang sangat besar ini. Alhamdulillah bi nikmatil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW ini kegiatan yang sangat besar manfaatnya. Rutin dilaksanakan baik di rumah, di masjid, di sekolah-sekolah, bahkan di Istana Negara juga setiap tahun diperingati. Tentunya dalam peringatan ini banyak hal hikmah yang akan kita petik. Di samping itu juga silaturahim tetap terlaksana kepada kita. Bapak Ibu sekalian, ini masjid yang sangat megah yang ada di Kecamatan Mandai sebagai ikon, salah satu ikon kecamatan kita, dan alhamdulillah senantiasa dilaksanakan kegiatan-kegiatan bersifat keagamaan dipusatkan di masjid kita ini. Olehnya itu atas nama Kementerian Agama KUA Kecamatan Mandai mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pengurus, kepada tuan rumah, khususnya kepada Majelis Ta'lim Jannatul Firdaus beserta seluruh anggotanya yang tidak henti-hentinya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sangat positif ini. Yang kedua juga diingatkan bahwa beberapa hari lalu dilaksanakan juga wisuda anak-anak kita yang akan mendapatkan nanti sertifikat atau piagam kelulusan dalam melaksanakan pembelajaran TPA, TPQ. Juga alhamdulillah ada ibu-ibu yang dari majelis taklim yang ikut. Olehnya itu melalui kesempatan ini kami mengajak kepada kita semua bahwa setiap tahun nanti diharapkan juga ada perwakilan dari majelis taklim yang diwisuda. Jadi nanti ini diwisuda akbar nanti serentak seluruh kecamatan dilaksanakan biasanya di Masjid Al-Markas. Akan dihadiri juga oleh ibu-ibu majelis taklim yang telah mengikuti tes. Dan alhamdulillah ada beberapa yang sudah ikut dan dinyatakan lulus semua. Alhamdulillah. Mungkin nanti bupati akan memberikan hadiah kepada ibu-ibu majelis taklim yang dinyatakan lulus dan melaksanakan pembelajaran baca Al-Quran. Jadi sekali lagi bahwa belajar itu bukan hanya untuk anak-anak, bahkan kita semua ini dituntut belajar dari buayang sampai di liang lahat. Sekira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh majelis taklim yang telah melaksanakan kegiatan ini. Wabil khusus lagi kepada tuan rumah Majelis Taklim Jannatul Firdaus, alhamdulillah. Wabil khusus lagi kepada panitia yang bekerja sama dengan para penyuluh agama Kecamatan Mandai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kalau saya melihatnya ini sepertinya tidak ada umur di atas 40 tahun. Ya, seumuran semua dengan MC.
Mbak Eka. Alhamdulillah. Bu, sehat jaki? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersemangat sekalipun sudah duduk sekitar hampir 2 jam ya. Alhamdulillah. Yang kita hormati Tumalik Bita Alena, Kepala KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai. Yang kita hormati Pak Camat atau yang mewakili. Yang kita hormati Pak Lurah Hasanuddin. Yang kita hormati Tomatoata Alena Tomalebita Karentayan yang alhamdulillah baru saja telah memberikan sambutan dan syukur kepada kita semua untuk insyaallah terus menerus ditingkatkan majelis taklim khususnya di wilayah Kecamatan Mandai ini. Yang saya hormati koordinator majelis taklim atau pembina sekaligus koordinator penyuluh agama Kecamatan Marusu yang alhamdulillah ikut menyertai membersamai kita pada kesempatan ini. Yang saya hormati koordinator majelis taklim se-Kecamatan Mandai dan para ketua-ketua majelis taklim sekaligus para pengurus, para jamaah yang alhamdulillah ikut hadir pada kesempatan ini. Dan hadirin hadirat yang tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa abhamana bisyariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil abid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil akhyar, amma ba'd. Jamaah sekalian yang berbahagia, tentu hari ini adalah hari kebahagiaan kita, di mana kita masih mendapatkan kesempatan sekaligus kesehatan. Siapakah yang memberikan itu semua? Tentu adalah Allah. Maka tak henti-hentinya lah kita bersyukur kepada Allah, karena dialah Allah yang tidak pernah jenuh, dialah Allah yang tidak pernah letih memberikan berbagai macam dan beraneka ragam nikmat kepada kita. Termasuk nikmat alhamdulillah mampu dan bisa datang ke tempat ini. Kemudian tak lupa pula kita mengirimkan selawat dan taslim atas junjungan Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang menjadi panutan kita, dialah Nabi yang menjadi keteladanan kita, dialah Nabi yang betul-betul kita sayangi dan kita cintai sebagaimana cinta dan sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat di masa hidupnya Rasulullah kerap kali menyampaikan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, beruntunglah kalian karena kalian dapat hidup bersamaku. Coba enggak bayangkan seandainya kita hidup bersama dengan Rasulullah. Beruntunglah kalian karena kalian dapat beribadah bersamaku. Akan tetapi jauh lebih beruntung kepada umatku yang tidak pernah hidup bersamaku, kepada umatku yang tidak pernah beribadah bersamaku, tidak pernah berzikir bersamaku, tidak pernah duduk bersamaku, tetapi dia tetap menegakkan syariah, maka dialah yang paling saya nantikan dan saya rindukan kelak insyaallah di Jannatul Firdaus. Insyaallah kita lah semua ini yang sangat dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka teruslah kita meningkatkan, maka kita berterima kasih kepada para penyuluh agama yang alhamdulillah ya terus menerus membimbing kita, mengarahkan kita, membina kita. Tentu tiada lain, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura.
tentu adalah untuk meraih keridaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum pelaksanaan Isra Mi'raj, sebelum kejadian peristiwa Isra Mi'raj, ada 3 misi yang telah berlangsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu misi pertama? Adalah misi perbaikan. Di mana pada masa itu, Pak Bu, tidak ada sekali artinya itu perempuan. Kenapa? Karena pada masa jahiliyah perempuan dipajak untuk diambil oleh siapapun yang ingin menginginkannya. Ingat penjualan batu-batu pada tahun 2013 ya. Ada itu batu-batu dipajang di pinggir jalan. Ya, dipajang. Datang orang satu persatu melihat siapa yang senang, yang suka, diambillah sesuai dengan pembicaraan. Demikianlah keadaannya perempuan waktu itu. Maka disitulah misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling pertama adalah mengangkat harkat dan martabat wanita. Tetapi sekarang saya lihat perempuan melebihi daripada laki-laki hari ini. Seakan-akan perempuan yang mau mengatur laki-laki. Padahal ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Sekarang tak boleh wanita menjadi pemimpin bagi suaminya. Dia yang mengatur suaminya. Tetapi bukan jadi sini majelis taklim. Yang di luar sana aja banyak begitu. Betul? Ini misi pertama. Adalah misi perbaikan. Lalu kemudian misi yang kedua, sebelum pelaksanaan Isra Mi'raj, adalah misi ilmu, perbaikan ilmu. Ya, alhamdulillah kita ini hampir mungkin pernah merasakan tidak ada televisi. Apalagi karena yang saya saja, umur saya sudah hampir setengah abad. Ya, apalagi karena yang pernah merasakan tidak ada lampu. Ya. Ada televisi, tapi televisinya televisi cadul. Dipukul-pukul dulu kepalanya. Baru ada siaran. Ada lagi siaran, tidak ada lagi gambar. Tidak ada gambar, tidak ada lagi suara. Demikianlah keadaan waktu itu. Alhamdulillah kecanggihan sangat luar biasa. Tidak pernah membayangkan bagaimana pada masa itu di tahun 60-an, tahun 40-an, orang yang haji berangkatnya itu perjalanan dengan 1 bulan. 1 bulan PP berarti perjalanan 6 bulan, PP berarti 1 tahun. Begitu perihnya keadaan waktu itu. Tetapi karena perkembangan ilmu, alhamdulillah inilah yang kita rasakan hari ini. Inilah kecanggihan sekarang. Berkat dari perubahan, berkat dari misi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian misi yang ketiga, sebelum peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di masa-masa awal kenabiannya, karena peringatan Isra Mi'raj atau pelaksanaan Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj itu terlaksana di 10-11 kenabian Rasulullah SAW. Kemudian misi yang ketiga apa? Adalah misi perubahan. Kita lihat hari ini, alhamdulillah sudah sangat luar biasa. Dari misi perbaikan, lalu kemudian kecanggihan, IT yang terus-menerus berkembang hingga pada akhirnya terjadi sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena perubahan ini, alhamdulillah betul-betul kita rasakan. Kita ini adalah generasi yang paling lengkap, Bu. Betul-betul merasakan sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Kita ini dari generasi lobe-lobe menjadi generasi lengkeng. Buat kita itu hanya lobe-lobe dulu. Sekarang tidak ada yang tahu lobe-lobe. Yang ditahu adalah lengkeng. Singkat, perjalanan Rasulullah SAW menempuh 4 alam.
Alam pertama adalah di bawah langit pertama, itulah alam pertama, namanya alam manusia, alam nyata. Lalu kemudian berangkat naik ke alam yang kedua yang namanya alam arwah. Langit pertama sampai ke langit ketujuh namanya alam arwah. Alam tujuh naik ke Sidratul Muntaha namanya alam malakut. Di atas Sidratul Muntaha sampai naik ke alam ars, itulah namanya alam jabarut, alam mustawa, tidak ada lagi alam di atasnya. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Jibril. Datang tengah malam. Lalu kemudian Rasul dibawa ke Ka'bah, lalu kemudian dibedah dadanya. Ya. Dibawa leher sampai di atas pusat. Jadi dadanya Rasul itu dibedah. Ya, mungkin sekitar ini, sekitar 15 cm ke bawah. Ya. Lalu kemudian dikeluarkanlah jantungnya, lalu kemudian dicuci, lalu kemudian dikembalikan, kemudian dibawalah Rasul hingga sampai ke Masjidil Aqsa. Di sanalah Rasul hingga pada akhirnya mengimani semua malaikat yang yang menyambutnya. Lalu kemudian persiapan naik ke langit pertama. Langit pertama ketemulah dengan seorang laki-laki. Ya. Pada saat ketemu dengan seorang laki-laki, laki-laki tua ini ketika dia balik ke kanan, dia ketawa. Ketika dia balik ke kiri, dia menangis. Maka berkatalah Rasulullah kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah orang tua itu?" "Wahai Rasul, salam sama dia. Dia adalah nenek kamu. Dia adalah Adam, Nabi Adam." Lalu kenapa dia lalu kemudian dia ketawa ketika dia balik ke kanan dan menangis ketika dia balik kiri? Ternyata dia ketawa ke balik kiri karena dilihatnya roh-roh itu adalah penghuni surga. Dia menangis ketika dia balik ke kiri karena ternyata yang di kiri itu adalah roh-roh yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Kira-kira yang mana kita berada pada sisi mananya Nabi Adam? Halo Bu, di sisi kanan. Mudah-mudahan kita semua ada di situ. Maka salamlah Rasulullah. Nabi Adam lalu kemudian menjawabnya. Lalu kemudian didoakan oleh Nabi Adam, "Kamu adalah anak yang baik, kamu adalah cucuku yang baik, cucuku yang soleh. Kamu adalah nabi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala." Lalu kemudian singkat naik ke langit kedua. Dipertemukan lagi dengan dua pemuda. Siapakah kedua pemuda itu? Pertama adalah Yahya bin Zakaria, lalu kemudian Isa bin Maryam. Kedua pemuda ini adalah pendahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan Pak Bu, kalau kita ingin mendapatkan sebuah kemuliaan, maka datangilah semua pendahulu-pendahulu kita. Ini beda. Ketika dia meniti karir, malah justru mengabaikan para pendahulunya. Ya. Jadi kita belajar pada perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung diperhadapkan dengan Allah, tetapi apa yang dia lakukan adalah dipertemukan oleh para pendahulunya. Maka dia dipertemukan di langit pertama adalah Nabi Adam, langit kedua adalah Nabi Isa, lalu kemudian naik ke langit ketiga dipertemukan dengan Nabi Yusuf, naik ke langit keempat dipertemukan dengan Nabi Idris. Nabi Idris pun juga pernah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena kemuliaannya, dia berpuasa hari ini, besok tidak, besoknya puasa lagi, dan itulah yang dia lakukan. Itulah kesalahan Nabi Idris. Lalu kemudian naik ke langit kelima, dipertemukan dengan Nabi Harut, naik ke langit keenam, dipertemukan dengan Nabi Musa, sampai naik ke langit ketujuh, dipertemukan dengan Nabi Ibrahim. Di sanalah Nabi Ibrahim sandar di sebuah dinding, yakni Baitul Makmur. Baitul Makmur adalah Ka'bahnya para penghuni langit. Ya, jadi di sanalah dia bersandar, beri salam kepada Nabi Ibrahim. Dia sampaikan salamnya kepada Nabi Ibrahim, lalu kemudian Nabi Ibrahim menjawab, lalu kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan, "Wahai Rasulullah,
Surga itu sangat nikmat. Surga itu sangat luar biasa. Sampaikan kepada umatmu, perintahkan kepada umatmu, anjurkan kepada umatmu agar dia menanam untuk dia peroleh kelak nanti di dalam surga. Apa itu tanaman? Tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka Pak Bu, kalau kita ingin menginginkan surga, ingin nggak masuk surga Bu? Ingin? Mau masuk surga? Betul? Kapan? Insya Allah pada waktunya. Ya. Maka salah satu tanaman-tanamannya surga adalah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi kerap kalilah. Jadi sambil mencuci, sambil apalagi mengepel. Lalu kemudian naiklah ke alam berikutnya, yakni alam ketiga. Maka di sanalah sampai ke Sidratul Muntaha. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali diperlihatkan wujud aslinya Jibril. Ya, Masya Allah. Bagaimana seandainya kita seperti itu? Rasul kembali diperlihatkan wujud aslinya Jibril. Bagaimana pandangan Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu? Bagaimana kesenangannya Rasulullah, bagaimana bahagianya Rasulullah, baru wujudnya Jibril sangat luar biasa, apalagi nanti kelak ketika langsung beraudiens dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak membicarakan itu, Bu. Ini panjang perbincangannya, ya, panjang ceritanya. Maka tentu satu hikmah yang dikembalikan untuk menyempurnakan ibadah melalui hikmah perjalanan Isra Mi'raj kita adalah salat. 5 rukun Islam, tetapi hanya satu yang langsung diperhadapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai manusia, namun siaga egana pasidak kamu, namun siaga umramu, namun siaga hajimu, puasamu, ya rekode gaga sempajamu, beto gaga guna-gunamu. Inna awalu yansur abdi yawmal qiyamati shalah, bahwa yang paling pertama kelak diperiksa oleh Allah tiada lain selain hanya apa? Adalah salat. Maka inilah kemudian kita kembali pada cerita Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 28. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikatnya, wahai malaikat, saya akan menciptakan lagi satu makhluk baru yang asal muasalnya pasti beda dengan kamu. Proses penciptaannya dan asal muasalnya berbeda dengan kamu. Karena berbeda dengan kamu, maka pastilah sifat dan karakter pasti beda dengan kamu. Apa kata Allah? Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqul basar. Di dalam ayat ini ada kalimat-kalimat al-basar. Dalam konteks ayat ini ingin Allah menyampaikan bahwa ada perbedaan antara manusia dengan malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya. Cahaya dalam bahasa Al-Quran itulah nur. Nur hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan karena kehendak Allah sehingga sangat susah, tidak ada sama sekali potensinya malaikat untuk melakukan kesalahan. Betul? Maka hingga hari ini kita tidak pernah mendengarkan malaikat Jibril korupsi satu ayat. Pernah nggak dengar itu? Tidak pernah. Karena tidak ada potensi satupun malaikat akan melakukan satu kesalahan, apalagi melakukan kemaksiatan. Hingga saat ini kita tidak pernah mendengarkan malaikat Mikail tertukar ketika menurunkan rezeki, betul? Ya. Hingga saat ini malaikat Israel tidak pernah menunda ketika diperintahkan untuk mencabut nyawanya seseorang. Karena itulah kemudian malaikat sama sekali tidak ada potensi untuk melakukan satu kesalahan. Tapi kita, kenapa? Karena manusia di samping ada takwa,
juga ada nafsu. Ya. Maka disinilah Allah mengatakan, wahai manusia, kalian itu diiringi dengan dua potensi di dalam perjalanan hidupmu. Ya. Kamu akan diiringi oleh dua potensi ini. Kamu akan dipengaruhi oleh dua potensi ini. Potensi pertama adalah potensi takwa dan potensi nafsu. Tinggal kemudian kita kembali pada diri kita. Yang mana yang lebih dominan antara kedua potensi ini? Taita negara aleta. Kita lihat potensi takwa. Potensi takwa ada dua hal yang menjamin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada dua jaminan takwa. Pertama adalah bagaimana hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian hubungan baik kita terhadap sesama manusia. Hubungan baik kita terhadap Allah, satu yang akan diukur, satu adalah salat. Kalaulah salatnya baik, maka baiklah semuanya. Makanya Bu, Pak, salat itu pada hakikatnya hanya 3. Ya. Pertama adalah bacaan, lalu kemudian yang kedua adalah gerakan, yang ketiga adalah zikir. Nasabah engkato biasa majelis taklim jamaahku, Ustaz, bagaimana maka itu saya ku dong? Nah, tidak ada sekali ku tahu. Ya, bilang, Bu, bisa jadi baca Allahu Akbar, bisa jadi nak. Oh itu nih, bacaan salat. Bisa jadi lagi baca Al-Fatihah. Agar rasa Al-Fatihah na, alhamdulillah. Oh, dia maka alhamdulillahirabbil alamin. Ya mirona dipateri legakan wala dhalid. Ya. Pertama adalah Allahu Akbar. Yang kedua adalah Al-Fatihah. Yang ketiga adalah 2 kalimat syahadat. Yang keempat adalah selawat. Yang kelima adalah salam. Ya, be? Kalau ini sudah sempurna, maka sempurnalah salat kita. Lalu kemudian kita ukur yang kedua, apa adalah gerakan? Gerakan salat hanya 7. Gerakan salat yang paling pertama adalah berdiri, tegak. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, baring. Tidak bisa lagi baring, gerakan hati. Tidak bisa gerakan hati. Tak tutup nih matanu na napa iko disumpajani. Yeah. Makanya hati-hati Pak Bu. Sampaikan kepada tetanggata, marengar rakit deh, nasabaan kana tumatu waktu masampajakin akoki rolona imange. Ya, maka salatlah hari ini, mumpung kita masih mampu berada di belakang iman. Jangan nanti kita salat ketika salat berada di depan iman. Makanya itu satu adalah berdiri. Kemudian gerakan yang kedua adalah buang takbir. Halo, ini biasa juga banyak salah-salahan di sini. Kalau takbirnya laki-laki, ini jari-jari selurus dengan telinga. Kemudian dibuka sedikit jari-jari. Allah, ya, Allahu Akbar, ya, betul apa kohe. Tetapi sesempurnanya, seabdalnya itu seharusnya adalah seperti ini. Meluruskan telinga dengan, tetapi kalau perempuan cukup di sini Allahu Akbar. Nah, sahabat, biasa tuh banyak perempuan buang takbir Allahu Akbar. Apa mau itu deh? Ya. Cukup di sini. Jadi kalau perempuan cukup, dan perempuan tidak boleh membuka jari-jarinya, cukup begini. Ya, Allahu Akbar. Kalau laki-laki mengangkat Allahu Akbar. Apakah laki-laki ketika begini? Tidak apa, tetapi baiknya seperti itu tadi. Apakah perempuan salah kalau melakukan begini? Juga tidak apa, tetapi baiknya seperti ini. Ya. Kemudian peletakan tangan. Ada peletakan tangan itu hanya sunnah. Ada yang meletakkan Allahu Akbar di sini, biasa begitu ya. Kita lihat. Ada juga di sini. Ada juga di sini. Ada juga di bawah. Makanya tidak usahlah dipersoalkan di mana orang mau meletakkan tangannya.
Ya, kalau di sini mungkin dia jaga hatinya. Allahu Akbar, dia jaga perutnya. Allahu Akbar, saya tidak tahu apanya lah jaga. Ya. Allahu Akbar, lurus. Ini biasa kita temukan di Madinah, di Makkah ketika kita melakukan umrah biasa. Ya, itu lurus saja tangannya. Allahu Akbar, langsung lurus turun ke bawah. Ya. Karena peletakan tangan itu adalah sunnah. Tetapi yang salah adalah sama halnya menambah gerakan. Ketika rakaat pertama dia melakukan seperti ini, rakaat kedua adalah di perutnya, rakaat ketiga adalah di bawah, rakaat keempat adalah lurus. Ini yang salah. Kalau memang seperti itu, ya ini saja. Jangan lagi bawa-bawa kemana-mana. Itu tangan. Ada juga biasa Allahu Akbar, Pak. Ini orang mau perang ini. Nah, sama dengan doja saya waktu di Bangkoso, di pesantren. Ya, itu setiap dia buang takbir, peletakan tangannya pas di sini. Seperti Muhammad Sila. Ternyata dia adalah ahli perang. Ya, nolong lokama berperang. Kemudian ruku. Ruku ini Pak Bu harus selurus kepala dengan punggung di belakang. Ya, karena ada tom biasa, napa doleng-doleng kepalanya turun ke bawah. Nah, lihat kukunya teman-temannya, tetangganya apa? Ya, ini yang salah. Yang sebaiknya adalah lurus ke depan. Kemudian ini muka rata dengan tempat yang kita sujuki. Ya, karena ada kiblatnya tubuh, ada kiblatnya mata, dan ada kiblatnya hati. Ya, sengaja saya singgung ini karena mungkin kita semua sudah melakukan peringatan Isra Mi'raj di masing-masing masjid. Itu panjang pembahasannya, jadi saya hanya langsung pada intinya saja. Ya, jadi ada kiblatnya badan, tubuh itu adalah ke Ka'bah. Kemudian kiblatnya mata adalah yang mau disujuki. Kemudian kiblatnya hati, seluruh rangkaian bacaan kita itu seharusnya berzikir ya hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi hal lain biasa kulihat. Ini juga termasuk dikategorikan menambah gerakan salat ketika dia tahiyat. Bagaimana tahiyatnya? Tahiyat ini juga bisa seperti ini. Ya, ada juga biasa laki-laki keluar, tapi kalau perempuan baiknya rata dengan lututnya. Ya. Rata dengan lututnya ke bawah. Ya, jangan ke sini ke bawah, apalagi mau gini. Kalau perempuan, sebaiknya ini ya rata ke bawah. Ada yang salah di sini. Apa yang salah adalah sebelum salam dia buka, dia balikkan telapak tangannya. Assalamualaikum. Kemudian ke kiri dia balikkan juga dengan tangan kirinya. Ini adalah hal yang tidak benar dan tidak mesti harus ditingkatkan dan dilanjutkan ketika ada hal yang seperti ini. Maka oleh karena hadirin jamaah Isra Mi'raj yang berbahagia, tentu inilah perjalanan kita di dalam masjid ini adalah Masjid Jannatul Firdaus. Dalam rangkaian melaksanakan peringatan Isra Mi'raj, tentu tidak banyak yang saya sampaikan. Hanya ini, mudah-mudahan insyaallah sesingkat apapun, selama kita dapat mengamalkannya, maka insyaallah ini akan berberkah di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa berbagai perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tentu ini adalah menjadi tanggung jawab kita semua. Tiada lain adalah untuk apa? Meraih akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sekaligus meraih innama nut'imukum liwajhillah, untuk bagaimana kita mendapatkan akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Inilah yang mungkin sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على هذه النية ولكل نية صالحة.
ما أنت إلا كنز الأنبياء خير البرية إليك Insyaallah. ما أنت إلا كنز الأنبياء خير البرية Tadi dibaca, Mak. Oh iya. Sama. Tidak pakai itu nih. Kasat ini? Iya, terhubung. Iya. Demikian video kali ini sahabat-sahabatku, semoga dapat bermanfaat dan bisa menjadi hiburan juga. Jangan lupa sahabat-sahabatku like, komen, subscribe. Semoga channel ini juga bisa berkembang sahabat-sahabatku. Saya mendoakan semoga sahabat-sahabatku sehat selalu dan berbahagia bersama dengan keluarga. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.